sampaikan kepada Bapak Kapolres yang baru, siapapun itu yang mendengar harap disampaikan. Saya yakin mayoritas di sini banyak polisi yang baik. Maka di hari yang baik ini kami menyampaikan penyampaian baik, menyampaikan bahasa baik agar penyampaian ini, apa yang kami sampaikan disampaikanlah kepada Bapak Kapolres kita yang baru, agar institusi ini segera membaik, institusi kepolisian Aceh Barat segera membaik, gitu. Amin. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan keluh kesahnya, bisa sampaikan, ya, siapa? Ya, dia didengarkan sama Bapak Kepolisian agar sampaikan, mungkin disampaikan kepada Bapak Kapolres baru. Kalau untuk Bapak Kasar Eskrim nggak perlu lah, mungkin ya nggak perlu. Ya. Kami datang ke sini bersama masyarakat, termasuk saya korban ya. Korban penggelapan dan penipuan. Hari ini kami datang secara damai, meminta keadilan yang mana keadilan tidak kami peroleh. Apakah hukum hanya berpihak kepada yang berkuasa atau yang beruang? Apakah kami rakyat kecil ini tidak boleh memihak kepada hukum? Apakah kami tidak boleh memihak kepada pengadilan? Saya telah ditipu secara terang-terangan maupun secara administrasi oleh suatu oknum kecil aktif Desa Payabaru. Beliau adalah seorang pengusaha dan seorang kecil. Satu orang mengantongi dua identitas. Dia melakukan kerjasama dengan saya membawa identitas palsu, yaitu dengan identitas bernama fotokopi KTP, menyerahkan kepada saya untuk melakukan transaksi kerjasama. Ternyata setelah saya ketahui, setelah dia menipu saya lapor ke Polres melalui pendamping hukum. Ternyata dia mempunyai dua nama, yaitu di sini jelas bahwasanya dia memasukkan identitas untuk merampas saya secara tidak langsung. Yang kedua, dia melakukan pemalsuan administrasi, mengaku sebagai komisaris UMS, yaitu salah satu CV yang beroperasi sekarang. Sedangkan setelah kami telusuri, dia tidak berjabat sebagai direktur ataupun komisaris di PT UMS, dan dia tidak mempunyai jabatan apa-apa di situ. Dan dia, yang herannya dia adalah seorang kecil aktif, tapi dia bisa bekerja sebagai staf AJB memakai nama. Ada apa ini sebenarnya? Kenapa pejabat begitu mudah mencari uang, menghalalkan segala cara, tapi rakyat apabila melakukan kesalahan sedikit langsung dibuntur dengan hukum? Kenapa pejabat sangat sulit disentuh oleh hukum? Apakah mereka karena punya uang? Apakah karena mereka punya kekuasaan? Sedangkan mereka tidak mendapat hukuman apa yang seharusnya mereka dapatkan. Kepada Bapak Ibu Kapolres Aceh Barat yang saya hormati, kami meyakini bahwasanya Bapak Ibu Kepolisian Aceh Barat adalah orang-orang yang baik, yang akan menindaklanjuti kasus-kasus masyarakat, yang akan mengadili oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang hanya mengkambing hitamkan masyarakat. Kami di sini datang Pak secara damai. Kami tidak mau melakukan hal ini, tapi kami setelah datang secara baik-baik, tapi tidak dihiraukan. Kasus kami dihentikan tanpa ada sebab dan sebabnya. Kasus saya pribadi telah berlangsung hampir 10 bulan dihentikan tanpa diketemukan saya dengan pihak terlapor. Ada apa ini? Kami datang di sini mencari keadilan. Jadi kami harap Bapak dan Ibu Kepolisian Aceh Barat melaksanakan tugas sesuai dengan sumpahnya. Kita terlahir dari orang Muslim,
dari rahim seorang ibu muslim. Saya rasa kita hanya perlu mencerahkan diri kita, membuka pikiran kita, agar apa yang kita peroleh ini dari hal yang halal. Kami hanya mencari sesuap nasi di sini. Kami melakukan kerjasama agar dapat memperoleh kehidupan yang baru, yang layak untuk keluarga kami. Mungkin cuma ini yang bisa saya sampaikan. Saya kutip satu pesan daripada Abu Muhammadin Serambi Aceh. Beliau pernah berpesan, kita hidup nih ada masa dan ada waktunya. Tidak semua kekuasaan ini kita peroleh selama-lamanya. Tidak semua ketenaran ataupun kehebatan kita ini selama-lamanya. Ada batas waktunya. Maka kami harap kepada Bapak Ibu Kepolisian, tegakkan keadilan bagi kami, dan kami berharap kami memperoleh hukum yang adil, seadil-adilnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Hidup para korban. Hidup para korban. Bapak Kapolres Aceh Barat, Bapak Kasat Reskrim Aceh Barat, saya ingin menyampaikan sebuah pesan. Bapak Reskrim Aceh Barat tidak perlu menelpon sana sini, tidak perlu menanyakan sana sini. Apakah kalian ikut aksi? Tidak perlu. Karena kami tidak akan mengajak yang lain yang bukan dalam persoalan. Kami di sini hadir bersama keluarga korban. Kami di sini hadir bersama air mata korban. Bapak Kapolres Aceh Barat yang terhormat, saya bawa satu orang perempuan di depan kalian, di depan kantor kalian, yang kalian berikan baju warna pink, yang kalian berikan sidang, yang kalian nyatakan dia adalah istri Ibu Bayangkari. Tapi hari ini apa yang dia rasakan? Dia ditinggalkan dalam keadaan utang. Dia ditinggalkan dalam keadaan utang. Dia hanya ibu rumah tangga, memiliki 4 orang anak. Setiap malamnya dia menangis di hadapan saya. Setiap malamnya dia tanyakan bagaimana perkara dia. Tapi ketika kami laporkan ke Propam, ketika kami laporkan ke PPA, keadilan tidak didapatkan oleh ibu ini. Keadilan tidak didapatkan oleh ibu ini. Dia hanya memberikan uang 3 juta meninggalkan ibu ini beserta dengan anak-anaknya dan utang bank 6 juta. Logikanya, ibu rumah tangga harus menanggung bank. Dan dinyatakan benar uang bank itu digunakan oleh seorang oknum polisi. Kemana keadilan? Bapak Kasat Reskrim Aceh Barat, saya tanyakan ke Bapak, kemana keadilan? Tidak perlu Bapak benturkan saya dengan beberapa pendamping hukum lainnya, dengan beberapa pengacara lainnya. Karena kami di sini hadir hanya mendengar tangisan dari para korban. Bapak Reskrim Aceh Barat, ada kasus penganiayaan anak. Penganiayaan anak di bawah umur. Sebelumnya, pihak anak datang bersama ayahnya ke Polsek Waila. Datang bersama ayahnya ke Polsek Waila. Dari pagi dia datang sampai sore, yang dia dapat hanya foto dokumentasi. Hanya foto dokumentasi. Hari ke-12-nya, si bapak dan keluarganya yang hadir hari ini datang ke kantor YLBHKI. Beliau datang menyampaikan bahwa anaknya dianiaya. Beliau datang hanya dengan sebuah foto. Saya tanyakan, kapan kejadian? Disampaikan kejadiannya sudah 12 hari yang lalu. Mana bukti lapor kalau bapak sudah ke polisi? Katanya tidak dikasih apapun. Atas kebodohan hukum bapak ini, polisi mempermainkan kasus anak. Hari ini dikait-kaitkan
tidak terima laporan 12 hari yang lalu itu bagaimana? Itu bagaimana? Tidak ada juga kejelasan hukum tentang polisi yang menolak. Ironisnya lagi, visum hilang. Setelah laporan diterima, saya tanyakan ke oknum tersebut, Bang, apakah visum bisa abang dapatkan? Jawaban oknum bangsat itu, dia menyampaikan bisa. Kita olah. Benar nggak? Benar. 3 hari yang lalu, si oknum itu menghubungi saya, katanya Kasat Reskrim ngajak ketemu. Saya bilang, ngapain ketemu? Proses saja, proses hukumnya. Menyangkut visum, masih ada WA-nya saya dengan anggota Bapak Kasat Reskrim. Kata Bapak, visum bisa Bapak olah. Mana visumnya? Tidak ada jawaban sampai hari ini. Dan kasus anak itu tidak ada pemberitahuan apapun. Tidak ada pemberitahuan apapun. Benar? Benar. Satu surat pun tidak masuk ke keluarga. Kasus mobil, katanya dihentikan. Namun bagi 3. Kita tanyakan kedudukannya, dibilang kriminalisasi. Di mana letak bagi 3-nya? Itu kita tanyakan. Unsur bagi 3-nya bagaimana? Itu dianggap kriminalisasi. Kita tanya dengan jelas. Kita tahu Bapak Kasat Reskrim Aceh Barat sudah mempersiapkan yang akan menandingi kami. Kami menunggu. Kami tetap menunggu. Kami di sini hanya mencari keadilan hukum. Kami di sini ingin adanya tegak lurus. Kami di sini ingin kata-kata siap melayani Anda itu benar-benar tumbuh. Benar-benar tumbuh. Bukan hanya tulisan. Para polisi semuanya yang ada di hadapan saya, yang tersenyum seakan-akan rakyat tidak bersuara. Kami gak banyak bawa orang, Pak Kasat Reskrim, gak perlu tanya sana sini, gak perlu membentengi sana sini, cukup dengan suara korban. Benar? Benar. Di sini ada 9 korban yang kami datangi, yang kami suruh bawa keluarga-keluarga dekatnya, tidak perlu orang lain. Kami tidak perlu menyewa mahasiswa. Kami tidak perlu membenturkan mereka. Tapi kami di sini hanya mencari keadilan hukum. Kami di sini ingin melihat keadilan hukum itu. Kalau ini adalah kriminalisasi, maka apa artinya adanya suara rakyat? Kalau ini kriminalisasi, maka apa artinya kalian ada? Kami tidak bisa menyuarakan aspirasi kami, benar? Kami keadilan, Pak. Bapak Kapolres Aceh Barat mau keluar ataupun tidak, kalaupun tidak keluar kami anggap Bapak pecundang. Benar? Bapak tukang olah. Kami di sini meminta Kasat Reskrim Aceh Barat dicopot. Atas dasar tidak adanya keadilan, benar? Atas dasar tidak melihat yang namanya korban. Atas dasar permainan yang dilakukan, benar? Saya meminta di sini Bapak Kapolres Aceh Barat, kalau Bapak gentle, Bapak hadir di depan korban. Jangan Bapak pertemukan seperti kemarin, tidak ada jawaban. Yang ada hanya menindas. HP tidak boleh dibawa agar tidak ada pembuktian, benar? HP tidak boleh dibawa agar tidak ada yang namanya pembuktian bahwa kami yang sebenarnya diintimidasi, benar? Cukup permainan yang dilakukan di Polres Aceh Barat. Dan kami hari ini mencari keadilan tidak hanya di Polres Aceh Barat. Kami di sini mencari keadilan sampai ke Polda dan juga sampai ke Mabes Polri. Bapak yang terhormat, 2 hari Bapak menjabat, Bapak minta saya cabut semua laporan di Mabes Polri.
tidak? Bapak yang terhormat, saya sudah layangkan surat atas Bapak intimidasi saya untuk mencabut semua laporan. Namun semua diam. Karena apa? Karena saya ini rakyat dan Bapak berseragam. Saya dengan Bapak bedanya cuma seragam. Cuman seragam. Tidak ada ketakutan saya tentang Bapak. Hari ini saya tidak pernah mengenal Bapak. Saya mengenal sosok Bapak karena Bapak mempermainkan beberapa perkara. Benar? Benar. Tidak perlu dikenal. Bapak adu beberapa perkara. Benar? Benar. Pak, keadilan itu tegak lurus. Pak, kebenaran jika harus kami Bapak penjarai karena menyuarakan keadilan, kami siap. Benar? Kami siap. Sekian Bapak Kapolres Aceh Barat dan Bapak Kasat Reskrim Aceh Barat beserta seluruh jajarannya. Saya minta ada keadilan untuk istri yang diterlantarkan. Nanti saya minta dari para semua korban, kalian harus bisa menyuarakan isi hati kalian. Kalian harus bisa menyampaikan air mata kalian. Jangan hanya kami yang menyampaikan. Saya harap kalian bisa menyampaikan itu. Tidak masalah kita dibungkam. Tidak masalah. Namun saya percaya keadilan tetap tegak lurus. Benar? Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julian siapa? Kasus saya, kendaraan saya diambil sama pihak oknum mantan Kapolsek Kuala Barat. Saya datang kemari untuk mengambil hak saya, Pak, dengan cara melaporkan kepada pihak Polres Aceh Barat. Dan saya inginkan proses saya, hak saya tolong dibantu dengan prosedur. Dan apa yang terjadi hari ini, Pak? Kenapa saya datang sendiri? Saya datang dengan kekecewaan, Pak. Sakit hati. Hak saya nggak ada. Apakah dengan diberhentikan kasus saya ini ada kesangkutannya dengan sama-sama mantan baju coklat, Pak? Maaf, saya bilang polisi. Saya kesini menuntut keadilan, Pak. Saya mulai dari dasar, Pak. Saya kumpul uang sikit-sikit untuk beli unit. Unit saya kredit, Pak. Itu keluarga kita kan? Ini kakak saya, Pak. Saksi. Saya ambil unit tersebut. Saya belum menikah. Jangan disangkut pautkan dengan utang piutang yang bukan punya saya. Benar. Urusan mereka saya yang nyentuh. Kan nggak mungkin, Pak. Urusan Bapak dengan si Bapak yang lain. Tapi saya yang kena imbasnya di sini. Hari ini saya yang meluapkan isi hati saya, Pak. Kenapa prosesnya seperti ini? Kasus saya diberhentikan. SP2AP tidak diberikan juga. Ada apa ini, Pak? Saya kesini bukan bawa siapa-siapa lain, Pak. Ini keluarga saya, istri saya, anak saya ini, Pak. Tolong keadilannya, Pak. Ingat, Pak, Bapak baju coklat bakal pakai baju kayak kami juga, Pak. Bapak masyarakat juga nanti ujungnya, Pak. Nggak selamanya Bapak pakai baju itu. Mohon, Pak, ya. Di sini saya menyuarakan yang apa hak saya. Ini kakak saya. Saksi dia. Saya ngambil unit tersebut lajang dan ada mengambil uang kakak juga. Itu nggak ada sangkut paut sama utang piutang, urusan dia. Saya kesini menuntut keadilan. Ini kakak saya. Ya, saya menuntut keadilan ya, Pak, ya. Itu uang, hasil uang adik saya, jadi payah dia bekerja dari dia basi lajang. Saya minta keadilan Bapak, ya, untuk diproses secara baik.
Saya minta transparannya Pak ya. Oke Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Welang, nama saya Salihin, perwakilan dari anak yang teraniaya, yang sampai hari ini belum dapat keadilannya Pak. Jadi kami pihak keluarga meminta kepada Bapak untuk kasus ini ditepatkan sesuai aturan yang sudah ada. Kamu Pak bukan bersedih hati Pak Jakno, bukan kamu yang mengemis hukum Pak. Cuman karena hukum kali itu pegat, hukumnya kali nak pegat, tinggal dayo ikuti mentong. Ubena yang ikut dalam aturannya. Bakon Pak, dari mulai ke Polsek sampai ke Teruk Kena mau. Karena ke Polsek mau ini seolah-olah kasus-kasus anaknya hanya harga Pak. Termasuk kanitres. Bahasa kanitres Pak, seakan-akan kamunya mengancam. Seakan-akan kamunya bukanlah apa-apa. Jadi kamu minta Pak, kiban yang kali menjalankan lagi aturan, lagi nyan kamu lagi. Ane kamu Pak, ubi tak mentong. Ubi tak mentong dah 5 SD Pak. Benarlah keadilan bagi kamu. Oh, suara masyarakat. Kibannya lagi kan? Kiban cocok ke Polsek Wila lagi kan? Jadi Bapak Mandung mendengar haba-haba kamu. Ada duit. Kasus-kasus lagi yang baik sampai terulang lagi yang Pak akan aku. Berdepatlah yang lagi yang berlurus. Kamu pihak korbannya Pak kau nurung yang galak ke hukum rimba Pak. Ada je hukum orangnya Pak, baik ni balik lagi hukum rimba. Benarlah lagi hukum dalam undang-undang. Namun kamu orangnya merasakan hukum yang terkena hati kamu orang lagi hukum rimba Pak. Seolah-olah yang berkuasa yang megang hukum. Kamu masyarakat biasanya hanya arti Pak. Lagi yang kamu rasa. Kiban masyarakat ya yang kena korban. Sakit. Sakit tak bawa ke dapur. Walaupun bajai kamu rusuh Pak. Kamu Pak masyarakat biasa Pak. Walaupun urunnya ini mandum bajai berseragam. Hargailah kamu yang kena. Bahkan dari Kapolsek, Kapol hasil saya sampai teruk no hasil saya je. Kupu punya arungnya ini. Bubarkan. Kau lebih kau lagi kasarnya tak bubarkan mentong. Betul. Okey, yang ke yang mentong boleh sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mencari keadilan. Saya salah satu korban, nama saya Rizka. Honda saya dirampas, saya difitnah. Dan kasus saya ditangani dengan mediasi. Apakah itu layak? Tidak! Sampai sekarang surat SP2HP belum dikirim kepada saya. Saya mempunyai bukti yang cukup kuat. Bukan saksi palsu yang dibayar. Benar. Saya mohon kepada oknum sekalian, mohon adilkan perkara ini. Udah, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih pada abang-abang, bapak-bapak semua. Saya datang ke sini ke depan Polres. Terima kasih. Terima kasih untuk abang-abang semua. Saya datang ke sini untuk mendapatkan keadilan yang selama ini hak-hak saya belum terpenuhi. Saya nggak minta banyak dari Bapak Kapolres, anggota-anggota semua. Saya cuma minta keadilan untuk saya. Dan mobil pun udah berada di Polres Aceh Barat. Bukan masalah kita dengan enggaknya, kawan-kawan ya. Ini permintaan dari kita juga untuk menyelesaikan permasalahan. Cuma permasalahan kita sampai saat ini
belum terselesaikan. Masih berlarut-larut. Kalau secara kekeluargaan, kita sudah mendatangi untuk secara keluargaan. Cuma intinya tidak ada. Cukup sekian dan terima kasih. Di sini berbicara, ada yang menangis, ada yang mendengar, ada yang tertawa karena melihat kelucuan ini. Para korban semuanya, kita siap menunggu Kapolres untuk hadir di depan kita? Hadirkan. Kita siap menunggu Kapolres untuk menyampaikan sedikit pesan kepada kita? Siap. Artinya kita menunggu. Bapak Kapolres Aceh Barat yang terhormat, kita meminta Bapak untuk hadir di depan kita. Kita meminta Bapak untuk menyampaikan sedikit pesan kepada kita. Ini bukan kriminalisasi Bapak, melainkan ini menyampaikan kekecewaan kami terhadap Polres Aceh Barat. Kami menunggu kehadiran Bapak. Mungkin strategi Bapak membenturkan kami dengan para pelaku, benar? Mungkin itu strateginya Polres Aceh Barat atau bawahan Bapak. Kami menunggu Bapak keluar dari gedung itu, bicara di depan kami menunggu Bapak keluar dari gedung itu. Kami ingin melihat di atas kepemimpinan Bapak, Bapak bisa bicara di depan rakyat. Benar? Benar. Bapak bisa menyampaikan pesan bahwa Bapak melayani kami selaku masyarakat. Benar? Benar. Kami menunggu itu Bapak. Kalaulah kami harus dipukul dengan tembakan gas air mata, kami akan siap menunggu. Kalaulah kami harus dibungkam dengan berbagai cara, kami akan terus berdiri di sini. Benar kawan-kawan? Benar. Benar Ibu Bapak? Benar. Kami tidak perlu menyewa massa untuk menyuarakan. Kami tidak perlu suruh orang dari Banda Aceh turun. Benar? Benar. Cukup kami saja rakyat yang harus hari ini meminta keadilan di depan Bapak Kapolres Aceh Barat. Betul. Kalau Bapak ketemukan saya dengan Kasat Reskrim, ketemukan kami dengan Kasat Reskrim, mediasi saja kami tolak. Benar? Benar. Mediasi saja kami keluar. Karena apa? Kami menganggap ada dalang dalam persoalan keadilan ini. Kami menganggap banyak hama di sini. Musnahkan nama. Pengecut. Kami tidak persoalkan apapun lain hal. Kami hanya persoalkan keadilan hukum kepada para korban. Di depan saya ada salah satu oknum. Di depan saya ada salah satu oknum. Saat memeriksa seseorang, dia merokok dan dia diberikan jabatan. Dulunya dia juga pernah ada perkara di mana dia suruh orang mencabut kuasa, sehingga Polda turun, Pamina Polda turun memproses dia, diturunkan jabatannya. Hari ini dia naik lagi. Kenapa? Karena kekuasaan dan uang ada di tangannya. Benar? Benar. Karena kekuasaan dan uang ada di tangannya. Semua bisa dibeli. Ketawa di sudut sana, ketawa. Pengecut. Bapak Kapolres Aceh Barat yang terhormat, Bapak bilang di depan forum, orangnya sudah kami tahan. Ternyata itu bukan orangnya Bapak Kapolres.
kebenaran. Uang hanya sebatas uang. Ketika keadilan dan kebenaran bersuara, saya yakin uang tidak ada artinya benar. Semua boleh dibungkam, tapi keadilan dan kebenaran kami tidak terima dibungkam. Kami menunggu Bapak Kapolres Aceh Barat mungkin dengan peserta aksi nantinya dengan terlapor, Bapak Kapolres akan keluar. Jadi ketemu kami, benar nggak? Benar. Jadi kami menunggu Bapak. Kami menunggu Bapak Kapolres Aceh Barat. Hari ini kami menunggu sampai jam yang diatur. Kami akan pulang dan mendatangi Polda Aceh. Kami menyampaikan bahwa keadilan itu tidak ada di Polres Aceh Barat. Apa yang Bapak Kapolda sampaikan tentang keadilan, tentang kebenaran, tentang transparansi itu tidak ada terbukti di Polres Aceh Barat. Benar kawan-kawan? Benar. Itu tidak ada. Ketika kami selesai di Polda, kami akan hadirkan ke Mabes Polri. Kami akan sampaikan institusi Polres Aceh Barat, institusi polisi hari ini tidak benar-benar dengan rakyat. Kalau Bapak Kapolres tidak keluar, kami tetap menunggu. Kami menunggu sampai Bapak Kapolres hadir. Mungkin Bapak hadir ketika ada mahasiswa luar yang turun, benar? Benar. Ketika ada yang dibayar, benar? Benar. Bapak akan turun. Ketika rakyat yang murni atas korban, Bapak tidak hadir. Kami menunggu dan ingin melihat keadilan itu benar ada. Walaupun nanti ujungnya kami harus ditembak dengan gas air mata, itu sudah kebiasaan yang terjadi. Kami akan siap. Sengaja Bapak Kapolres, kami bawa hanya keluarga-keluarga inti korban saja. Ada mamanya yang anaknya hari ini tidak mendapatkan keadilan. Ada ayahnya yang anaknya tidak mendapatkan keadilan. Ada pula kakaknya yang adiknya tidak mendapatkan keadilan. Semua ini adalah keluarga korban. Mereka menyuarakan keadilan tanpa harus ketakutan. Maka kami berdiri di depan ini menunggu kehadiran Bapak. Kami hanya ingin memberikan beberapa bukti adanya kesalahan dalam pemberhentian perkara. Benar? Benar. Kami ingin memberikan bukti. Di Polres Aceh Barat dihentikan salah satu kasus. Dianggap ada pembayaran. Di Mabes Polri surat selalu masuk melalui via WA, menanyakan bagaimana perkembangan. Perkembangannya seperti apa yang kami berikan. Ketika kami tanyakan kasusnya sejauh mana, kami dianggap kriminalisasi. Ketika kami tanyakan kenapa di SP3, kami dianggap kriminalisasi. Ada apa dengan Polres Aceh Barat? Pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan-pertanyaan tentang keadilan hukum, di mana kami menanyakan kepastian hukum. Itu kami di sini hari ini menunggu bersama dengan anak-anak para korban, ayah-ayah para korban, ibu-ibu para korban. Kalaulah di gedung sana tetap tersenyum, kalaulah di gedung sana tetap makan dan minum, kami di sini menunggu kehadiran Bapak Kapolres Aceh Barat sampai Bapak keluar. Sampai aturannya kami harus disiram gas air mata. Sekian dan terima kasih. Kita menunggu ya ibu-ibu. Kita menunggu ya ibu-ibu. Di mana Bapak penjagaan kami harus menunggu dan duduk? Di mana? Atau di jalan ini kami duduk dan menunggu kehadiran Bapak Kapolres Aceh Barat?
Kecut! Keluar! Keluar! Jadi kita duduk aja bersama semuanya.